Lagian kalau program ini dijalankan, 100 juta orang makan gratis tiap hari, sehari 3 kali, dan dibiayai oleh negara. Apa kabar nasib warung makan di pinggir jalan? Prabowo janjikan makan gratis. Denny Siregar ketawa ngakak, bikin rakyat jadi pemalas. Bikin food estate aja gagal total, kok janji makan gratis. Halo, selamat datang di channel Jurnal 45 bersama JJ. Ada yang janjikan makan gratis, ada yang janjikan BBM gratis, pakaian gratis, dan segala macam yang sifatnya gratis untuk membuai para pemilihnya yang suka gratisan dan biasanya mentalnya itu mental susah dan pemalas. Pegiat media sosial Denny Siregar menanggapi program Capres Prabowo Subianto yang menjanjikan akan memberikan makan gratis kepada anak-anak dan ibu hamil jika nanti dirinya terpilih jadi presiden di Pilpres 2024. Denny Siregar lewat akun X-nya mempertanyakan program Prabowo itu. Denny juga merasa heran dengan program-program tersebut. Bahkan lewat videonya yang tayang di kanal YouTube 2045 TV, Denny Siregar pun mengaku muak mendengar kata-kata gratis yang kerap dilontarkan calon pejabat negara di setiap pemilu, baik Pilpres atau Pilkada. Seperti halnya program makan gratis yang dicanangkan Prabowo Subianto. Ia pun mengaku tertawa saat mendengar Prabowo menjanjikan makan gratis bagi anak-anak dan ibu hamil. Jika dihitung, ada 30 juta anak prasekolah, ada 77 juta ibu hamil di Indonesia saat ini. Jika Prabowo terpilih jadi presiden menurut Denny, maka negara harus menanggung beban biaya paling rendah 400 triliun untuk membiayai program makan gratis bagi semua anak dan ibu hamil di Indonesia. Lebih lanjut, Denny Siregar juga menyebutkan program gratisan seperti program makan gratis dari Prabowo biasanya akan menjadi mainan proyek bagi pejabat-pejabat negara. Tak hanya itu saja, Denny Siregar juga menilai program makan gratis yang dicanangkan Prabowo jika terpilih jadi presiden akan membangun mental rakyat menjadi pemalas. Heran juga ya sama Prabowo, sudah kesekian kali jadi nomine calon presiden, tapi kok cuma ingin meluncurkan program makan gratis doang? Wah, bisa repot nih. Mana saya terbiasa makan bayar ya? Kalaupun masak sendiri juga bahan pangannya beli ke pasar. Keluarin duit, gak gratis bro. Jujur, saya nggak bisa menahan tawa membaca berulang janji yang lebih terdengar seperti bualan politik itu. Karena janji ingin membangun food estate saja gagal total di tangan Prabowo. Padahal sebelumnya Prabowo sempat berambisi akan menanam setidaknya 1 juta hektar singkong demi menggantikan gandum. Tapi realitanya semua cuma omong kosong. Ditambah lagi dengan sengaja Prabowo mengarahkan proyek food estate yang ditafsir memiliki angka puluhan triliun rupiah ke perusahaan PT Agrinas yang dimana perusahaan tersebut berada di bawah kendali Prabowo. Jadi di sini PT Agrinas posisinya sebagai perusahaan yang mengelola pengembangan perkebunan singkong. Perusahaan ini awalnya sebuah yayasan kesejahteraan pendidikan dan perumahan yang maksud dan tujuan didirikan guna membantu menyediakan rumah serta pendidikan bagi purnawirawan dan tentara aktif. Tapi tak berselang lama, arah tujuan itu berubah dan beralih fungsi serta nama menjadi Yayasan Pengembangan Potensi Sumber Daya Pertahanan di awal 2021. Keluknutan Prabowo bersama dengan jajaran culasnya tak berhenti sampai di situ, karena lagi-lagi kebenaran kembali menampakkan hilalnya dengan ditemukannya dokumen PT Agrinas yang berisikan penawaran proyek food estate kepada pemerintah Korea Selatan dengan judul Cassava Estate and Rice Estate Investment. Plus dalam tawaran tersebut PT Agrinas menyebut jika investasi itu akan meningkatkan ketahanan pangan Korea Selatan. Pada titik itulah yang seketika membuatku terheran-heran, karena bukankah tujuan dibalik Presiden Jokowi mencanangkan program food estate untuk memenuhi konsumsi pangan dalam negeri? Lantas mengapa PT Agrinas malah mengklaim demikian? Kalau seperti itu berarti memang besar kemungkinan jika Prabowo ataupun PT Agrinas sama-sama sedang mencari profit melalui program Jokowi. Melihat hal ini, saya menduga program makan gratis Prabowo juga akan bernasib sama. Semua itu cuma berkedok program, tapi di balik itu ada unsur politik pribadi di dalamnya. Jadi, bagaimana menurut Anda? Anies Baswedan menurut Profesor Romli sudah melanggar undang-undang penyalahgunaan wewenang. Dan sejak awal, Anies sudah membebankan kegiatan Formula E itu pakai uang APBD. Padahal nggak ada perencanaan sebelumnya. PKS serang Heru Budi soal Formula E 2023, rugi ratusan miliar. Loh,
Bukannya dari era Anies sudah rugi? Gitu kok dulu bilang untung, malah buntung. Ditulis oleh tim redaksi jurnal dari berbagai sumber. KPK misalnya udah menelisik masuk menguliti proyek Formula E ini karena memang banyak banget kejanggalannya. Sementara keuntungannya secuil, untung belum tentu, buntung sudah menanti. Kalau ini nggak nyangkut duit rakyat sih, ya bodoh amat lah. Bodoh amat ya, ngapain pusing-pusing urusan seperti itu. Tapi karena ada uang rakyat yang digunakan sejak awal, yang jumlahnya tuh 0,5 triliun. Dan itu entah kemana. Jadi wajib kita plototin ini barang. Halo, kembali berjumpa dengan Helmi Thohir di channel Jurnal 45. Pegiat media sosial Yusuf Dumdum alias Yusuf Muhammad menyoroti pernyataan politikus PKS yang mengatakan bahwa kerugian Formula E 2023 mencapai ratusan miliar rupiah. Yusuf pun menyindir dengan melontarkan pertanyaan terkait Formula E yang diklaim rugi. Bahkan, Yusuf menyinggung jika PKS salah data karena mengatakan Formula E rugi mencapai ratusan miliar. Ketidakpercayaan Yusuf tersebut karena ada klaim dari pihak yang menurutnya geng sebelah justru menyebut jika Formula E itu meraup keuntungan sampai triliunan. Diketahui bahwa anggota DPRD DKI Jakarta dari fraksi PKS Suhud Alinuddin mengatakan gelaran Formula E merugi hingga ratusan miliar. Itu karena pengeluaran ajang itu mencapai 129 miliar. Sementara pendapatannya hanya sekitar 25 miliar. Hal ini tentu sangat bertolak belakang dengan klaim pihak Anies beberapa waktu yang lalu. Dari pihak Anies mengklaim Formula E akan tetap menguntungkan Pemprov DKI Jakarta secara ekonomi. Jika merujuk studi dampak ekonomi yang tercantum dalam PMD PT Jakarta Propertindo TA 2020 kepada Pemprov DKI Jakarta pada bulan September 2019, disebutkan kurang lebih keuntungan ekonomi dari Formula E tahun 2022 hingga tahun 2024 sebesar 1,567 triliun. Jadi siapa yang benar nih? Anies atau PKS? Jika dilihat klaim Formula E untung triliunan itu tidak benar. Dan pernyataan PKS soal Formula E rugi di era Heru Budi hanya sebagai pihak oposisi yang sengaja menyerang Pemprov DKI. Padahal di era Anies, Formula E disebut menderita kerugian hingga 1,9 triliun dalam 4 tahun terakhir penyelenggaraannya. Tapi Anies dengan PD-nya bikin kontrak sampai 5 tahun, melebihi masa jabatannya sendiri. Bahkan Anies tidak malu mengakui bahwa dalam 3 tahun pertama gelaran Formula E Jakarta akan mengalami kerugian. Iya, rugi di rakyat dong. Kan uangnya dari APBD. Anies mana merasa rugi kan? Bahkan di dalam studi kelayakan pertama yang dibuat oleh Jakpro, Formula E disebut untung oleh Jakpro. Namun sesudah diaudit oleh BPK ketahuan bahwa Jakpro tidak memasukkan komitmen fee sebagai biaya. Tapi melihat hal ini PKS malah diam. Di mana PKS pada waktu itu? Sibuk jilatin Anies ya. Sekarang kerugian belum terbukti, PKS malah kowar-kowar minta diaudit. Hanya PKS yang ngotot dan memaksa memuji membabi buta. Anies dibilang banyak prestasi lah. Sekarang secara tidak sadar PKS menyiratkan Anies tidak becus. PKS secara tidak langsung menyindir Anies tidak sanggup menyelesaikan masalah di DKI. Tapi di sisi lain meminta PJ Gubernur DKI menangani masalah itu dalam waktu singkat. Dikira PJ Gubernur DKI menjabat sampai 5 tahun. Anies saja 5 tahun tak bisa apa-apa. Normalisasi dihentikan, naturalisasi tidak dikerjakan. Banyak janji kampanye yang isinya kosong dan bohong. Tapi PKS tidak pernah ribut soal ini. Kalau ada partai yang paling tidak bisa dipercaya, maka PKS jawabannya. PKS membuktikan bahwa Anies tidak mampu, sehingga memberikan target kepada Heru yang bahkan masih belum menjabat. Begitulah contoh politik tak jelas yang dipertontonkan oleh PKS. 5 tahun diam saja malah memuji orang yang tak layak dipuji. Bapak Anies yang terhormat hanyalah gubernur yang kebetulan beruntung, karena didukung komplotan dungu penjual agama yang tinggal di Jakarta, yang mana seharusnya dihuni oleh penduduk yang memiliki kemampuan menggunakan akal sehat. Jadi bagaimana menurut Anda?